Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Halimatus Sa'diyah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Yang kami hormati, kami sayangi, dan kami banggakan teman-teman 4 PAI A7. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu diberi kekuatan, kesehatan dalam menuntut ilmu, dan kita tetap terus semangat meski kita dalam keadaan berpuasa. Semoga apa yang kita dapatkan menjadi berkah dan bekal bagi kehidupan kelak kita. Kemarin kita sudah membahas tentang asas-asas kurikulum, dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum itu apa sih? Pendidikan merupakan suatu proses memanusiakan manusia. Tanpa pendidikan, manusia tidak akan semaju dan berkembang seperti sekarang ini. Pendidikan di dalam keluarga, lingkungan, maupun masyarakat tidak akan tercipta secara baik dan secara optimal jika tidak ada kurikulum. Nah, kurikulum itu harus dibuat sesuai dengan kondisi para siswa di sekolahan. Kurikulum merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan di dunia pendidikan. Karena apa? Karena kurikulum memiliki kedudukan sentral dalam sebuah proses pendidikan, yaitu kurikulum merupakan pusat atau titik acuan atau sesuatu yang kita gunakan atau pedoman yang kita gunakan dalam proses kegiatan belajar di sekolah. Kurikulum adalah sebuah sistem, dan sebagai suatu sistem, di dalam kurikulum itu terdapat beberapa komponen dan bagian-bagian yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan komponen-komponen tersebut harus bersifat harmonis dan tidak saling bertentangan. Nah, sekarang apa itu organisasi kurikulum? Organisasi kurikulum adalah sebuah pola atau bentuk pengaturan unsur-unsur atau komponen-komponen kurikulum yang disusun dan disampaikan kepada peserta didik. Itu tertera dalam bukunya S. Nasution, yaitu Asas-Asas Kurikulum, halaman 176. Kemudian ada lagi, organisasi kurikulum adalah merupakan struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik guna tercapainya sebuah tujuan pendidikan atau pembelajaran yang ditetapkan. Ini terdapat pada bukunya Burhan Nugiantoro, yaitu Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah, sebuah pengantar teoretis dan pelaksanaan. Organisasi kurikulum merupakan asas yang sangat penting bagi proses pengembangan kurikulum dan berhubungan erat dengan tujuan pembelajaran, menentukan isi bahan pembelajaran, menentukan bentuk pengalaman yang akan disajikan kepada peserta didik, dan menentukan peranan pendidik dan peserta didik dalam implementasi kurikulum. Nah, dalam proses pengembangan kurikulum, organisasi sangat berperan sebagai suatu metode atau cara
untuk menentukan seleksi dan pengorganisasian pengalaman-pengalaman belajar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. Organisasi kurikulum menunjukkan peranan guru, peserta didik, dan lain-lain atau sarana prasarana yang terlibat aktif dalam perencanaan kurikulum. Kemudian isi kurikulum merupakan pengalaman belajar yang direncanakan akan diperoleh siswa selama mengikuti pendidikan. Dan pengalaman belajar ini dapat berupa mempelajari mata pelajaran, kemudian pengalaman-pengalaman, lalu jenis-jenis mata pelajaran yang sesuai dengan bentuk kurikulum itu sendiri. Dalam pemilihan dan penentuan isi kurikulum, ada beberapa pendapat para pakar tentang hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih dan menetapkan isi kurikulum. Yang pertama yaitu menurut Rusman itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu tingkat kematangan siswa. Artinya ketika kita menyusun dan menentukan isi kurikulum, kita harus melihat dulu siapa target siswa kita. Misalnya siswa SD atau MI, kurikulumnya jelas berbeda dengan siswa SMP atau MTS. Karena tingkat kematangan siswa itu jelas berbeda ya antara siswa MI atau SD dan siswa SMP atau MTS atau bahkan MA atau SMA. Kita sesuaikan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan dari si anak. Kemudian yang kedua, tingkat pengalaman anak. Sama halnya dengan yang pertama yaitu tingkat kematangan siswa. Di dalam kita menentukan dan memilih isi kurikulum, kita juga harus melihat pengalaman anak karena jelas berbeda pengalaman anak antara anak SD atau MI dengan SMP atau MTS dan bahkan dengan MA atau SMA. Oleh karena itu kita harus benar-benar memilih dan menetapkan isi kurikulum itu sesuai dengan tingkat pengalaman anak. Yang ketiga yaitu taraf kesulitan materi. Di sini disusun dari yang konkret menuju yang abstrak, dari soal yang mudah menuju yang susah, dan dari yang sederhana menuju yang kompleks. Kemudian selanjutnya menurut Yamin itu ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu menumbuhkan kecakapan sosial, dan di sini itu tidak hanya kecakapan sosial yang harus kita perhatikan, tetapi ada sifat atau kecakapan bekerja secara kooperatif, kemudian kolaboratif atau siswa itu dapat berkolaborasi atau dapat bekerja sama dengan sesama temannya, dan solidaritas yaitu persaudaraan. Siswa itu dengan sesama temannya harus bisa saling bekerja sama, terus solidaritasnya tinggi, saling mendukung, saling membantu. Kemudian yang kedua yaitu berbasis kompetensi yang berorientasi pada kecakapan hidup atau life skill. Artinya siswa di sekolahan itu tidak hanya mendapatkan materi atau ilmu pengetahuan saja, tetapi mereka juga bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman hidup dan kecakapan atau keterampilan-keterampilan yang nantinya itu bisa bermanfaat atau bisa berguna untuk kehidupan para siswa itu di masa datang dan
di lingkungan masyarakat. Mereka bisa mengoptimalkan kemampuan mereka, bisa menggali keterampilan mereka dan kemampuan mereka sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang sudah mereka dapatkan ketika proses pembelajaran di sekolah. Kemudian menurut Umar H. Malik itu yang berpatokan pada karakteristik masyarakat atau social science. Kriteria tersebut ada beberapa. Yang pertama, isi kurikulum harus bersifat kekinian. Artinya, isinya harus memuat ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan baru. Karena pendidikan itu bersifat statis, artinya tidak kaku. Jadi pendidikan itu selalu mengikuti zaman dan akan selalu menemukan hal-hal baru dan ilmu-ilmu baru yang bisa diberikan kepada siswa. Yang kedua, isi kurikulum memberikan kemudahan untuk memahami prinsip-prinsip pokok dan generalisasi-generalisasi. Generalisasi-generalisasi menjadikan landasan dalam memilih data faktual dalam ruang lingkup pengetahuan yang sedang berkembang. Yang ketiga, isi kurikulum dapat memberi kontribusi pengembangan keterampilan, kecakapan hidup, berpikir bebas, dan disiplin berdasarkan pengetahuan. Nah, ini juga sama halnya dengan tadi yang diungkapkan menurut Yamin, di mana isi kurikulum itu harus bisa memberikan pengembangan kepada siswa, meliputi pengembangan keterampilan, ilmu pengetahuan, kecakapan cara berpikir, dan lain sebagainya sebagai ilmu atau sebagai cara mereka nantinya untuk bersosialisasi di masyarakat. Yang keempat yaitu isi kurikulum menyumbang terhadap pengembangan moralitas yang berkenaan dengan evaluasi dan penggunaan pengetahuan. Pendidikan profesional harus mampu membuat keputusan yang berjangka panjang. Yang kelima yaitu isi kurikulum mempunyai makna dan maksud bagi para siswa. Di dalam pemilihan isi kurikulum harus berdasarkan pada maknanya bagi perubahan sosial dan bermakna bagi tujuan atau maksud para siswa. Di dalam kita menentukan dan kita memilih isi kurikulum, semuanya pasti ada maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuannya tersebut hanya semata-mata untuk pengembangan proses belajar mengajar di dalam sekolahan atau di dunia pendidikan. Yang keenam yaitu isi kurikulum menyediakan suatu ukuran keberhasilan dan suatu tantangan. Nah, belajar bisa mempengaruhi tingkah laku dan bisa mengembangkan keinginan untuk terus belajar. Karena itu, di dalam pemilihan isi kurikulum harus berdasarkan tingkat kematangan dan pengalaman siswa. Nah, ini sama halnya seperti yang diungkapkan oleh Rusman tadi ya. Artinya kita harus melihat sikon atau situasi dan kondisi, pengalaman dan kematangan dari siswa tersebut. Jadi kita tidak asal-asal dalam memilih dan menentukan isi kurikulum. Yang kedelapan yaitu isi kurikulum mengarahkan tindakan sehari-hari dan mengarahkan pelajaran serta pengalaman selanjutnya. Isi kurikulum dalam hal ini adalah yang menentukan mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Terdapat beberapa pertimbangan dalam menentukan isi kurikulum sebagaimana telah dijelaskan tadi.
Jenis-jenis bidang studi ditentukan atas dasar tujuan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Selanjutnya menurut Tabe, yang pertama, sahih dan terpercaya. Isi kurikulum harus benar-benar valid dan bisa dipercaya. Karena apa? Karena itu merupakan acuan kita sebagai seorang pendidik dalam mengembangkan proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, berpegang pada kenyataan sosial. Nah, di dalam kita menentukan dan memilih isi kurikulum, kita harus sesuai dengan kenyataan sosial yang ada di lingkungan. Yang ketiga, seimbang dalam dan luasnya kurikulum. Artinya ada keseimbangan antara dalamnya isi kurikulum tersebut dan luasnya kurikulum tersebut. Yang keempat, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, isi kurikulum harus memenuhi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tentunya di sini isi kurikulum harus bisa mengembangkan dari ketiga hal tersebut, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap para siswa. Yang kelima, dipelajari dan sesuai pengalaman peserta didik. Isi kurikulum mudah dipelajari dan lagi-lagi sesuai dengan pengalaman peserta didik itu sangat penting dalam kita menentukan isi kurikulum dan memilih isi kurikulum. Yang keenam, memenuhi kebutuhan. Di dalam kita menentukan isi kurikulum, kita harus sesuaikan dengan kebutuhan kita. Tidak mungkin misalnya kita butuh kurikulum yang sesuai dengan zaman yang sekarang. Dan tidak mungkin kita membuat kurikulum yang seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang ketujuh, di dalam kita menentukan isi kurikulum, sebisa mungkin kita usahakan agar para peserta didik itu tertarik dengan pembelajaran kita. Jadi kita harus bisa sekreatif mungkin dalam menyusun isi kurikulum, bagaimana nanti para siswa itu tidak bosan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, di dalam studi kurikulum dikenal ada beberapa bentuk organisasi kurikulum yang memiliki ciri tersendiri dan tampaknya mengalami proses pengembangan secara berurutan sejalan dengan berbagai penemuan baru dalam ilmu kurikulum. Untuk bentuk-bentuk organisasi kurikulum nanti akan disampaikan oleh teman kami yaitu Lailiana dan Rizkiana. Terima kasih. Saya di sini akan menerangkan tentang bentuk-bentuk organisasi kurikulum. Jadi di dalam studi kurikulum itu dikenal beberapa bentuk organisasi dan setiap kurikulum, bentuk organisasi kurikulum itu memiliki ciri-ciri tersendiri, memiliki keunggulan dan juga kelemahan. Di dalam buku yang dikarang oleh Profesor Dr. Haji Omar Hamalik itu memiliki bentuk organisasi kurikulum itu memiliki 5 bagian. Yang pertama yaitu kurikulum mata pelajaran, yang kedua yaitu kurikulum berkolerasi, yang ketiga kurikulum bidang studi, yang keempat yaitu kurikulum terintegrasi atau terpadu, dan yang kelima yaitu kurikulum inti. Di sini saya akan menjelaskan 3 bentuk organisasi kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum mata pelajaran. Jadi di dalam kurikulum mata pelajaran ini menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran yang terpisah satu sama lain. Antara pelajaran satu dengan pelajaran yang lain itu tidak ada kaitannya. Terus
kurikulum ini digolongkan sebagai bentuk kurikulum yang masih tradisional. Jadi di dalam kurikulum mata pelajaran itu menyajikan berbagai macam jenis mata pelajaran terpisah tanpa ada hubungannya. Dan kurikulum ini lebih menekankan pada materi pelajaran dan menyampingkan minat pada peserta didiknya. Yang kedua yaitu kurikulum ini disusun berdasarkan pandangan ilmu jiwa asosiasi. Nah, berdasarkan ilmu jiwa tersebut, kepribadian pada peserta didik atau kepribadian yang utuh itu dapat dibentuk berdasarkan banyak pengetahuan yang bersumber dari mata pelajaran terpisah. Ciri yang selanjutnya yaitu antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lain itu terpisah satu sama lain tanpa ada kaitannya sama sekali. Terus manfaat atau kelebihan dari kurikulum mata pelajaran yang pertama yaitu disajikan secara logis dan sistematis. Nah, setiap mata pelajaran itu memiliki sistematik tersendiri. Contohnya seperti mata pelajaran matematika. Nah, pelajarannya itu dimulai dari bilangan terkecil, terus penghitungan dimulai dari penambahan dan juga pengurangan. Baru setelah itu guru menyampaikan atau memberi materi tentang materi perkalian dan juga pembagian. Jadi yang selanjutnya yaitu sederhana, mudah direncanakan dan dilaksanakan. Mengapa bisa sederhana? Jadi di dalam kurikulum mata pelajaran itu guru berpegangan dari buku pelajaran yang sudah ditentukan. Apa yang sudah diajarkan itu sudah ditentukan terlebih dahulu sehingga guru dapat menyesuaikan antara jumlah waktu dan jumlah pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu mudah untuk dinilai. Jadi kurikulum ini bertujuan menyampaikan sejumlah pengetahuan pengertian dan dari penyampaian pengetahuan tersebut kecakapan yang dimiliki oleh siswa itu dinilai dengan bentuk ujian ataupun tes. Selanjutnya yaitu dipakai di pendidikan tinggi. Pada saat ini perguruan tinggi itu menggunakan organisasi kurikulum yang sifat mata pelajarnya itu secara terpisah. Jadi antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lain itu tidak ada kaitannya. Terus dipakai berabad-abad dan sudah menjadi tradisi sehingga kurikulum ini dapat digunakan dan diterima baik oleh generasi-generasi yang lalu sehingga dapat dukungan dari orang tua dan pengajar. Yang selanjutnya yaitu lebih memudahkan guru. Pada guru merasa aman dan tentram dalam organisasi kurikulum yang sifatnya subjek ini. Karena ketika guru sudah mengajar bertahun-tahun dan telah menguasai bahan pelajaran, mereka tidak perlu bersusah payah mencari bagaimana sih cara untuk mengajar peserta didik, karena mereka itu sudah terbiasa dan terus mengulang-ulang tiap tahunnya pelajaran yang sama. Selanjutnya yaitu mudah diubah. Segala perubahan atau perbaikan kurikulum kita hingga saat ini senantiasa didasarkan pada organisasi bentuk subjek. Jadi perubahan atau perbaikan kurikulum itu dicapai dengan menambah ataupun mengurangi jumlah isi atau jenis mata pelajaran sesuai dengan permintaan zaman. Yang selanjutnya yaitu organisasi kurikulum yang sistematis. Nah, organisasi ini sangat menghemat waktu dan tenaga serta memberi kemungkinan mempelajari sesuatu dalam waktu singkat, apa yang ditemukan dengan susah payah oleh para sarjana di masa lampau. Kelemahan dari bentuk kurikulum mata pelajaran ini diantaranya yaitu memberikan mata pelajaran yang lepas-lepas, tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Antara pelajaran satu tidak ada kaitannya sama sekali dengan pelajaran yang lainnya. Yang kedua yaitu
penyampaian pengalaman umat manusia yang lampau dalam bentuk sistematis dan logis, dan tujuan kurikulum ini terlampau batas. Jadi penyampaian materinya itu tidak secara luas. Jadi ada batasan-batasan tertentu dalam organisasi kurikulum ini. Terus bentuk organisasi mata pelajaran yang kedua yaitu mata pelajaran terhubung atau mata pelajaran berkolerasi. Pola kurikulum korelasi atau terhubung yaitu pola organisasi kurikulum yang menghubungkan pembahasan satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya atau satu pokok bahasan dengan pokok bahasan lainnya. Seperti contoh, seorang guru sejarah yang mengajarkan bidang studi IPS. Dalam pelaksanaannya, ia masih mengutamakan pelajaran sejarah daripada substansi IPS itu sendiri. Demikian pula dalam penilaiannya, cenderung banyak mengukur atau menilai substansi sejarahnya daripada substansi IPS-nya. Salah satu penyebabnya adalah guru yang bersangkutan belum memahami prinsip-prinsip pola penggabungan mata pelajaran tersebut. Terus di antara keunggulan atau manfaat bentuk organisasi ini diantaranya memajukan integrasi pengetahuan pada murid, menambah minat murid, terus pengertian murid tentang sesuatu itu lebih mendalam. Korelasi memberikan pengertian yang luas. Terus korelasi juga memungkinkan murid-murid menggunakan pengetahuannya lebih fungsional. Karena korelasi antara mata pelajaran lebih mengutamakan pengertian dan juga prinsip-prinsipnya. Dan di antara kekurangan bentuk organisasi mata pelajaran yaitu tidak diperoleh disiplin ilmu yang mendalam, karena penyampaian materinya itu hanya gambaran penyampaian materinya itu hanya sebuah gambaran-gambarannya tanpa secara detail menyampaikan suatu materi tersebut. Yang kedua yaitu tidak memberikan pengetahuan yang mendalam tentang satu mata pelajaran, karena antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lain itu dikaitkan. Yang ketiga yaitu guru merasa kesulitan dengan adanya pendekatan interdisipliner dalam kurikulum ini. Mata pelajaran yang disajikan sifatnya terlampau abstrak. Yang ketiga yaitu kurikulum bidang studi. Sebagian ahli berpandangan bahwa kurikulum bidang studi ini termasuk ke dalam jenis kurikulum yang berkolerasi. Mengapa bisa begitu? Karena kurikulum bidang studi ini merupakan perpaduan atau fusi jumlah mata pelajaran sejenis yang memiliki ciri-ciri yang sama. Nah, batas-batas mata pelajaran yang sudah terpadu tersebut sesungguhnya sudah tidak terlihat lagi. Ciri-ciri umum dari kurikulum bidang studi adalah kurikulum terdiri atas suatu bidang pengajaran yang di dalamnya dapat mata pelajaran sejenis dan memiliki ciri-ciri yang sama. Terus pelajaran bertitik tolak dari core subjek yang kemudian diuraikan menjadi sejumlah pokok bahasan atau jadi di dalam kurikulum bidang studi ini sudah mulai memperhatikan masalah-masalah sosial yang ada di sekitar peserta didiknya. Terus berdasarkan tujuan kurikuler dan tujuan instruksional yang sudah digariskan, sistem penyampaiannya bersifat terpadu jadi tidak acak. Yang kelima, guru berperan sebagai pelaku guru bidang studi. Terus minat atau masalah serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat itu sudah mulai dipertimbangkan sebagai dasar penyusunan kurikulum walaupun masih dalam batas-batas tertentu. Yang ketujuh, di dalam kurikulum bidang studi ini
sudah mulai dikenal berbagai jenis bidang studi seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, olahraga, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 2, di mana saya akan membahas sedikit tentang kurikulum terintegrasi dan kurikulum inti. Yang pertama yaitu kurikulum terintegrasi. Integrasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Sedangkan kurikulum terintegrasi yaitu kurikulum di mana tidak terlihat batasan-batasan di antara mata pelajaran yang ada di dalamnya, karena kurikulum tersebut berbaur menjadi satu dan membahas satu permasalahan yang utuh. Kemudian bagian dari kurikulum terintegrasi yang pertama yaitu semua hal yang dipelajari berkaitan erat satu dengan yang lain. Ketika kita mempelajari satu permasalahan, maka permasalahan tersebut berkaitan erat dengan permasalahan yang lain. Kemudian yang kedua, kurikulum sesuai dengan teori baru tentang belajar yang mendasarkan berbagai kegiatan pada pengalaman, kesanggupan, kemudian kematangan dan minat anak. Jadi kurikulum ini sesuai dengan teori tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu lebih memungkinkan adanya hubungan erat antara sekolah dengan masyarakat, karena kurikulum ini membahas tentang permasalahan di masyarakat, maka kurikulum ini dapat menimbulkan hubungan erat antara sekolah dengan masyarakat. Kemudian kelemahan dari kurikulum ini yang pertama yaitu kelemahan yang kedua yaitu memberatkan guru. Di sini dikatakan memberatkan guru karena tidak semua guru memiliki pengetahuan tentang semua mata pelajaran. Misalnya mata pelajaran yang satu seperti IPA berkaitan dengan agama. Jika guru yang mengampu mata pelajaran IPA maka belum tentu ia paham tentang mata pelajaran agama. Kemudian yang ketiga yaitu pelaksanaan kurikulum ini yang sangat repot. Selain dari faktor memberatkan guru tadi, sarana dan prasarana juga belum terlalu menunjang. Kemudian yang keempat adalah tidak adanya ujian umum. Setelah itu, selanjutnya adalah kurikulum inti. Kurikulum inti adalah kurikulum yang disusun dari garis pelajaran yang luas dengan jangka waktu yang lama untuk diperuntukkan bagi semua siswa dan untuk mencapai tujuan pendidikan pada umumnya. Dari definisi kurikulum inti tersebut, kita dapat mengambil hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam kurikulum inti. Yang pertama yaitu bagian dari kurikulum inti merupakan bagian dari keseluruhan kurikulum yang diperuntukkan bagi semua siswa. Jadi kurikulum ini diperuntukkan untuk semua siswa yang ada. Kemudian yang kedua bermaksud mencapai tujuan pendidikan secara umum. Kemudian yang ketiga adalah disusun dari garis-garis pelajaran yang luas, yang bersifat luas, sehingga garis-garis pelajaran di sini tidak kaku. Yang keempat adalah disusun untuk jangka waktu yang lama. Kemudian selanjutnya adalah ciri pokok dari kurikulum inti. Yang pertama meliputi pengalaman-pengalaman yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan semua siswa. Yang kedua adalah berkaitan dengan pendidikan umum dan untuk memperoleh dan mencapai macam-macam hasil atau tujuan pendidikan. Jadi kurikulum ini berkaitan dengan pendidikan umum sehingga bertujuan
untuk mencapai tujuan pendidikan pada umumnya. Yang ketiga yaitu disusun dan diajarkan dalam bentuk kesatuan dan tidak dibatasi oleh garis-garis pelajaran yang terpisah. Dan yang keempat yaitu program diselenggarakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Selanjutnya yaitu ciri umum dari kurikulum inti. Yang pertama adalah direncanakan oleh guru secara kooperatif, sehingga dalam perencanaan kurikulum ini menggunakan kerjasama, termasuk kerjasama guru dengan peserta didik untuk melaksanakan kurikulum ini. Kemudian yang kedua yaitu pengalaman belajar disusun dalam unit yang luas dan komprehensif berdasarkan tantangan, minat, dan kebutuhan siswa serta masyarakat. Yang ketiga yaitu menggunakan proses demokratis, di mana pendidikan pada kurikulum ini diperuntukkan untuk siswa, kemudian oleh siswa dan dari siswa itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu guru dijadikan sebagai pembimbing karena banyak dari core program yang dikaitkan dengan bimbingan. Jadi pada kurikulum ini siswa membutuhkan bimbingan dari guru. Tidak hanya guru memang berpengaruh besar untuk membimbing siswanya. Kemudian yang kelima yaitu secara lebih luas menggunakan sumber pengajaran yang luas dan prosedur pengajaran yang lebih fleksibel dan kreatif, sehingga dalam kurikulum ini tidak ada pengajaran yang bersifat kaku. Kemudian yang keenam yaitu penggunaan problem solving atau kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Dan yang ketujuh yaitu guru mudah melakukan penilaian secara individual, karena dalam kurikulum ini guru lebih paham tentang siswanya, sehingga guru dapat menilai siswa secara individual. Sekian dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.